Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko perbankan. Seiring dengan semakin kompleksnya produk dan aktivitas perbankan, semakin meningkat pula risiko yang dihadapi perbankan, sehingga diperlukan manajemen risiko yang memadai. Untuk itu, otoritas jasa keuangan mewajibkan adanya manajemen risiko yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 13 POJK 03 Tahun 2015 tentang penerapan manajemen risiko bagi perbankan. Sebenarnya, apa risiko itu? Risiko adalah potensi kerugian akibat dari terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko dalam perbankan bisa dalam bentuk fraud, gagal bayar, dan berita buruk. Lalu, apa yang harus dilakukan dalam menerapkan manajemen risiko? Terdapat 4 pilar yang harus dilakukan dalam menerapkan manajemen risiko. Yang pertama yaitu pengawasan direksi dan dewan komisaris. Penerapan manajemen risiko harus didahului adanya kesadaran dan pemahaman direksi dan dewan komisaris mengenai manajemen risiko. Dan selanjutnya, direksi dan dewan komisaris mengembangkan budaya risiko pada setiap jenjang organisasi perbankan. Yang kedua, yaitu kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit risiko yang cukup sebagai pedoman dalam menerapkan manajemen risiko. Yang ketiga, yaitu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko atas seluruh produk dan aktivitas usaha yang dilakukan perbankan. Keempat proses tersebut perlu didukung adanya sistem informasi manajemen risiko. Dan yang keempat yaitu sistem pengendalian intern yang menyeluruh yang membantu dalam proses penerapan manajemen risiko yang efektif. Menurut POJK nomor 13, POJK 03 tahun 2015, terdapat 6 jenis risiko perbankan yang diantaranya yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko strategik, dan risiko reputasi. Risiko kredit. Risiko kredit terjadi ketika perbankan mengalami kerugian akibat debitur atau pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban kepada perbankan. Risiko kredit terdiri dari beberapa faktor, yaitu komposisi aset dan tingkat konsentrasi kredit, strategi penyediaan dana, faktor eksternal, dan kualitas aset. Kualitas aset dapat berupa aset produktif yang bermasalah, kredit bermasalah, dan kredit kualitas rendah. Risiko operasional. Risiko operasional disebabkan akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses intern yang dapat disebabkan akibat dari kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional perbankan. Selanjutnya yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban pada jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat dari bank yang tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan dapat bersumber dari perilaku hukum, yaitu perilaku atau aktivitas bank yang menyimpan atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi. Adapun risiko strategik. Risiko strategik disebabkan akibat dari ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategik dapat bersumber dari
Kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisa lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategik yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Dan yang terakhir yaitu resiko reputasi. Resiko reputasi merupakan risiko yang terjadi akibat dari menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko reputasi terdiri dari 3 faktor, yaitu yang pertama, frekuensi dan signifikan pengaduan, yang kedua, pengaruh reputasi pihak yang berasosiasi dengan perbankan, dan yang terakhir, pelanggaran etika bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.